agar manfaat baik dari pembelajaran tercapai. 2. Tes calistung tidak perlu dilakukan ketika PPDB. 3. Kesiapan bersekolah bukanlah hasil melainkan proses. Yang keempat, anak memiliki hak dibina dalam membangun fondasi yang holistik. Salah nulis sedikit itu. Dibina bukan dubina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mariati, kelas kelas 2. Menurut pendapat saya, mengapa PPDB tidak menggunakan tes calistung? Karena masa transisi itu dari TK ke PAUD. Jadi anak-anak itu masih dari PAUD ke TK, salah. Dari PAUD ke TK masih masa transisi, jadi masih masa bermain. Jadi kalau sudah masuk ke calistung agaknya sudah agak tinggi karena mereka sudah harus bisa nulis, berhitung, membaca, sedangkan mereka itu baru mau mengenal huruf dan angka. Nah, disitulah letak masa transisinya. Itu pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mengajukan satu pertanyaan mengenai materi kita di transisi PAUD ke TK. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Ari kalau tes calistung itu tidak diwajibkan ya di SD saat masuk PPDB SD. Nah, kira-kira fondasi apa yang dimiliki oleh anak-anak yaitu pada masa transisi PAUD ke SD? Otomatis kan di sini dia tidak tidak diwajibkan tes calistung. Pastikan dia punya fondasi tersendiri dari baik itu dari keluarga atau dia dari TK atau dia kan tidak TK kan tadi. Nah itu kira-kira fondasi apa yang dimiliki peserta didik tersebut ya untuk transisi PAUD SD. Itu saja. Sekian, terima kasih. Itulah paparan kita tentang transisi PAUD ke SD. Tadi sudah disampaikan, kita sudah sharing sana sini, semoga ada manfaatnya ya. Tidak panjang lebar Ibu Arya, kita langsung tutup saja kegiatan ini dengan melapas hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya ya. Semoga hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan Ibu. Ya, terima kasih. Ada kata-kata. Pertanyaannya, mengapa PPDB tidak menggunakan tes calistung? Nah, jadi begini ya. SD adalah sekolah dasar, di mana anak-anak itu yang sebenarnya untuk mengenal, membaca, berhitung dan membaca itu diadakan di SD, bukan di TK. Karena TK itu seyogyanya hanya tempat bermain, tempat mereka itu mengenal teman. Jadi sebenarnya tujuan ke TK itu bukan harus bisa membaca, harus bisa menulis ataupun menghitung, tetapi mereka belajar dulu untuk mengenal, tidak takut dengan dunia luar. Nah, jadi tes calistung itu tidak wajib untuk memasuki PPDB. Kemudian di SD juga yang saya tahu anak bisa membaca itu di fase A. Fase A terakhir berarti di kelas 2. Di kelas 1 pun dia tidak diwajibkan. Kalau dia sudah bisa ya alhamdulillah bagus. Ya. Jadi tidak wajib untuk menggunakan tes calistung. Kemudian untuk masuk TK juga kan tidak wajib. Jadi walaupun anak tidak TK juga masih bisa masuk SD. Jadi untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini kita nanti kembali ada ke materi pendidikan inklusif, pendidikan berjenjang inklusif. Jadi di pendidikan berjenjang inklusif ini nanti kita masuk ke pembelajaran dispensasi. Nah, jadi anak-anak kita ini itu makanya kalau pertama tadi kita kasih tes diagnostik kognitif. Jadi kita di situ kelihatan anak-anak itu nilai berapa, beda. Nah, dari situ baru kita kelompok ke. Jadi kadang kita masuk ke dispensasi, jadi tujuannya, ujung-ujungnya ke dispensasi.
Jadi anak yang nilai 90, kalau di barat 80, 70 sampai yang mengalami keterlambatan tadi. Jadi tidak perlu dia yang pintar sama yang kurang tadi duduk ke barat. Tidak perlu. Jadi kan kita di pembelajaran inklusif itu yang pintar dia ke. Karena bukan tugas yang pintar ini tadi ngajari yang kurang tadi. Sudah kenalan. Ini untuk Bemsri ini baru pengalaman pertama kali untuk ngajar kelas 2 dan megang kelas. Kalau dulu kan atau dulu waktu di 8 1 sampai kelas 6. Karena ini megang kelas nian, jadi banyak cerita ini pengalaman baru. Nah, yang ingin saya tanyakan sama berbagi solusi ini ya. Gimana ngatasin anak yang dia ini rajin Bu, bisa baca. Tapi kalau nulis lambat nian, ini bingung, sudah pakai akal. Nah, kalau saya perhatikan dia ini mau diawasi, maksudnya ibu gurunya itu di sampingnya, terus mendektekan huruf. Nah, kalau Bemsri fokus ke satu anak, yang jelas anak yang lain akan ini. Kemampuan literasi dan numerasi dibangun bertahap. Kemampuan dasar literasi dan numerasi dibangun mulai dari PAUD, namun secara bertahap dan dengan cara yang menyenangkan. Siap sekolah adalah proses bukan hasil. Ya. Siap sekolah bukanlah upaya pelemelan antara anak yang sudah siap atau belum siap, melainkan sebuah proses yang perlu dihargai oleh satuan pendidikan dan orang tua bijak. Jadi kita itu guru bersama orang tua sama-sama membimbing, mendidik anaknya, ya. Karena dia baru masuk SD itu, yang belum TK, belum PAUD itu hal baru dulu di kelas 1 dia. Ya. Alhamdulillah tahun ini yang masuk kelas 1 belum. Maksudnya jangan ceramah terus, aku nih pusing katanya. Ada yang jawab seperti itu. Jadi kita tampung dulu, yang mana bisa kita kerjakan, yang mana yang keluar dari koridor tidak usah. Jadi artinya di sini simpulkan bahwa MPLS itu tidak hanya di kelas 1, tapi benar-benar memang disesuaikan. Kelas 2 ada materinya, kelas 3 ada sampai ke kelas 6. Saya lihat kemarin Ibu Painem ya Bu ya, kita kemarin langsung dulu kan. Enak Bu ya kalau ada MPLS. Jadi kita bisa memetakan perkembangan anak-anak. Ya. Sampai penyusunan Piket ya betul. Jadi enak tuh. dia tidak merasa terpaksa. Jadi enjoy dia lah. Saya sudah mengalaminya yang dari kelas 1. Sudah bisa baca tapi dia males menulis. Duduk setiap hari dia main tidak, ganggu kawan tidak, si Ryan itu. Tangan megang pensil, ngadepin buku. Tapi tidak tahu apa yang tidak dituliskan. Aku juga bingung. Tapi aku suruh tetap nulis. Didektekan cepet. Jadi solusinya dia itu kawan-kawannya lah balik. Baru aku diktekan cepat dia nulis. Itu baik solusinya untuk Ryan. Ya, Arjaka Ryan itu sudah nulis tapi dia males. Bisa baca, dia bisa nulis. Ngerti dengan pelajaran